Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandini, Standbook A1P1 19029, Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Kendari. Oke, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran geografi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran atau RPP. Oke, kita masuk dalam pembahasannya. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. RPP berkembang dari silabus untuk lebih mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Prinsip-prinsip pengembangan RPP. Pengembangan RPP mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, RPP adalah arti dari ide kurikulum berdasarkan siklus yang dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam merencangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Kedua, RPP berkembang sesuai dengan yang telah dinyatakan oleh silabus, kondisi pada pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, motivasi belajar, potensi, minat, bakat, gaya belajar, serta kemampuan emosi. Ketiga, RPP harus mendorong dan berpartisipasi secara aktif dalam peserta didik. Keempat, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 agar dapat menghasilkan peserta didik yang tak berhenti belajar dan mandiri. Kelima, RPP harus dapat mengembangkan budaya baca dan menulis terhadap peserta didik. Keenam, kegiatan belajar dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, serta berekspresi dalam bentuk tulisan. Ketujuh, RPP memiliki rancangan program pemberian umpan balik positif, remedi, penguatan, umpan balik, serta pengayaan. 8. RPP dibuat dengan memperhatikan keterpaduan dan keterkaitan antara kompetensi dasar dan kompetensi inti, materi pembelajaran, penilaian, sumber belajar, serta kegiatan belajar dalam keutuhan pengalaman belajar. Komponen dalam sistematika RPP. Menurut Permendikbud Nomor 81/A Tahun 2013, lampiran keempat tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran. RPP paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, serta penilaian. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat luas atau fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil belajar mengajar. Kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Manfaat perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Ketiga,
sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun siswanya. Keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambatan kerjanya. Kelima, sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Keenam, perencanaan pembelajaran dibuat untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Oke, saya akan menampilkan RPP yang sebelumnya telah saya buat. Karena saya jurusan pendidikan geografi, maka saya akan menampilkan materi mengenai erosi. Anda bisa lihat sendiri rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Oke, di sini terdapat nama sekolah. Di sini saya mengambil sekolah jenjang SMA. Kedua, materi pelajaran. Karena saya geografi, jadi saya ambil materi geografi. Topik, menganalisis tentang erosi. Kelas 10 semester 2. Standar kompetensi, pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan di dalamnya terdapat gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedur dalam ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedur pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Di sini terdapat kompetensi dasar, yaitu pertama, mengetahui peristiwa erosi dalam lingkungan masyarakat. Kedua, menganalisa jenis-jenis erosi dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, pertama, menjelaskan pengertian erosi. Kedua, mengetahui penyebab terjadinya erosi. Ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis erosi. Keempat, menunjukkan cara menanggulangi erosi. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Tujuan pembelajaran. Pertama, siswa dapat memahami pengertian erosi. Kedua, siswa dapat memaparkan tentang penyebab terjadinya erosi. Ketiga, siswa dapat mengetahui jenis-jenis erosi. Keempat, siswa dapat mengetahui cara penanggulangan erosi. Oke, di sini terdapat materi pembelajaran. Pertama, pengertian erosi. Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan yang di dalamnya terdapat sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya akibat transportasi angin, air atau es. Karakteristik hujan, krep pada tanah, dan material lain di bawah pengaruh gravitasi atau oleh makhluk hidup semisal hewan yang membuat liang. 2. Penyebab terjadinya erosi. Proses alam yang menyebabkan terjadinya erosi adalah karena faktor curah hujan, tekstur tanah, tingkat kemeringan, dan tutupan tanah. Intensitas curah hujan yang tinggi di suatu lokasi yang tekstur tanahnya adalah sedimen, misalnya pasir, serta letak tanahnya juga agak curam, menimbulkan tingkat erosi yang tinggi. Selain faktor curah hujan, tekstur tanah, dan kemeringannya, tutupan tanah juga mempengaruhi tingkat erosi. Tanah yang gundul tanpa ada tanaman pohon atau rumput akan rawan terhadap erosi. 3. Jenis-jenis erosi. Pertama, erosi akibat gaya berat. Batuan atau sedimen yang bergerak terhadap kemeringannya merupakan proses erosi yang disebabkan oleh gaya berat massa. Kedua,
Erosi oleh angin. Hembusan angin kencang yang terus-menerus di daerah yang tandus dapat memindahkan partikel-partikel halus batuan di daerah tersebut, sehingga membentuk suatu formasi. Misalnya, bukit-bukit pasir di gurun maupun di pantai. Contoh erosi oleh angin yang menyebabkan terjadinya bukit pasir di Namibia, Afrika. Ketiga, erosi oleh air. Jika tingkat curah hujan berlebihan sedemikian rupa sehingga tanah tidak dapat menyerap air hujan, maka terjadilah genangan air yang mengalir kencang. Aliran air ini sering menyebabkan terjadinya erosi yang parah karena dapat mengikis lapisan permukaan tanah yang dilewatinya, terutama pada tanah yang gundul. 4. Erosi oleh es. Erosi ini terjadi akibat perpindahan partikel-partikel batuan karena aliran es yang terjadi di pinggiran sungai. Misalnya, glasier yang terjadi di daerah angin. Misalnya, glasier yang terjadi di daerah dingin, di mana air masuk ke pori-pori batuan dan kemudian air membeku menjadi es pada malam hari, sehingga batuan menjadi retak dan pecah karena sifat es yang mengembang. 4. Cara menanggulangi erosi. Menghijaukan kembali lahan-lahan kritis. Lahan-lahan kritis atau lahan yang gundul ditanami dengan tanaman-tanaman keras seperti pohon mahoni, pohon angsana, pohon meranti, pohon jati, dan lain-lain. Untuk menghindari erosi pada bibir pantai, maka ditanami dengan pohon baka atau mangrove. Pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Pendekatan menggunakan pendekatan saintifik, metode pembelajaran, yaitu ceramah, diskusi, dan presentase. Model pembelajaran, problem basic learning. Media, alat, dan sumber belajar, yaitu media audiovisual. Alat, LCD, proyektor, laptop. Sumber belajar, buku geografi kelas 10. Kegiatan pembelajaran. Pertemuan ke-1, kegiatan pendahuluan. Di dalamnya terdapat beberapa bagian. Pertama, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk siap menerima materi pembelajaran. Kedua, memberikan informasi yang terhangat dan mengaitkan mata pelajaran tentang erosi. 3. Menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat memahami tentang erosi dan cara menanggulanginya. Kegiatan inti, guru meminta beberapa orang siswa untuk menjelaskan tentang erosi dan jenis erosi. Siswa lain menanggapi dan menjelaskan beberapa temannya. Guru meluruskan dan menjelaskan penjelasan dari siswa. Guru memberikan pertanyaan pada siswa di kelas dan siswa dituntut aktif untuk menanggapi pertanyaannya. Selanjutnya, guru menjelaskan secara singkat sekaligus memberikan kesimpulan bersama siswa. Guru memberikan penghargaan pada siswa yang mampu menjawab pertanyaan secara baik dan benar. Kegiatan penutup, bersama-sama menyimpulkan mata pelajaran yang telah dibahas, yaitu tentang erosi dan jenis-jenis erosi. Guru memberikan kesempatan pada siswa mengenai materi yang kurang dimengerti. Guru menjawab pertanyaan yang diajukan siswa. Selanjutnya, guru memberikan tugas pada siswa tentang materi dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan kedua, kegiatan pendahuluan, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk siap mengikuti proses pembelajaran. Guru menjelaskan tujuan mata pelajaran tentang usaha mengurangi erosi. Kegiatan inti, guru menjelaskan tentang usaha pengurangan erosi. Guru menjelaskan penyebab terjadinya erosi.
Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan pada siswa tentang usaha penanggulangan erosi dan terjadinya erosi. Siswa menjawab dan mendiskusikan tentang pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kegiatan penutup bersama-sama menyimpulkan hasil kegiatan belajar tentang terjadinya erosi dan cara menanggulanginya. Terakhir, penilaian. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila terdapat salah kata yang saya ucapkan dan video ini kurang jelas, di mana jauh dari kesempurnaan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.